Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Fatika, kelas 631C07, NIM 632302119, Prodi Akuntansi. 1. Uraikan sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundslag atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditugaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat dan masa Orde Lama telah mengenai nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soeharto disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7 atau banyak butiran 187 Pancasila yang dijabarkan dalam kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Sumber sosiologis menyatakan Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal musyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembunuh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Hans Kelsen menyatakan bahwa teori hukum suatu norma yang berbentuk piramida, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi atau Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku atau politikus. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik kita sendiri. Dimensi tujuan merumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan mencapai tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan nasionalitas politik. Uraikan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika pada zaman Orde Baru atau sistem etika diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu muncul pula konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan memiliki individu sekaligus makhluk sosial. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Sebutkan esensi Pancasila sebagai etika. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan kemanusiaan yang mengandung aplikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antara makhluk yang bersediakan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara bangsa yang mementingkan masalah bangsa dan kepentingan individu dan kelompok. Sistem etika yang terlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat pemecah belah bangsa. Uraikan mengenai pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari silsilah Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sebutkan contoh Pancasila sebagai etika dalam kehidupan. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mengakui kebebasan beragama dan beribadah, menjunjung tinggi toleransi, saling menolong antar sesama, saling bekerja sama dalam bidang kemanusiaan dan hal positif yang lain, saling menghargai dan menghormati, cinta tanah air. Rela berkorban demi bangsa dan bernegara, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun, menjunjung tinggi kesetaraan. Uraikan etika politik. Etika adalah filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia. Etika juga berhubungan dengan logika dan estetika karena karakternya normatif. Logika sendiri memiliki norma-norma
yang tidak mungkin dilanggar jika tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak berpikiran normal. Etika menunjuk pada tindakan manusia secara menyeluruh. Artinya etika tidak hanya bersoal jawab dengan cetusan tindakan lahiriah manusia, melainkan juga motivasi yang mendasarinya dan aneka dimensi lain yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Etika pendek kata mengantar orang pada bagaimana menjadi baik. Etika politik tersendiri memiliki definisi sebagai praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada akhlak, ilmu tentang adat dan budaya, kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Allah, Tuhan yang Maha Esa dan alam semesta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan etika politik di Indonesia. Menyimpang etika sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan politik dalam suatu negara. Konsep etika yang seharusnya berdampingan dengan setiap perilaku manusia, mulai dari abaikan seiringnya berjalan waktu, aparat pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat justru bertindak semuanya dan mengesampingkan etika profesi dalam berpolitik. Langkah-langkah penerapan Pancasila sebagai sumber etika politik. Penerapan etika politik sepatutnya tetap menghargai hak-hak orang lain, menghormati perbedaan sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan harmonis tanpa adanya penyimpangan yang merugikan orang lain. Sudah saatnya melakukan pembenahan atas segala tindak penyimpangan yang terjadi, dan etika politik harus sesuai dengan nilai Pancasila. Penyimpangan etika politik dapat dikurangi dan dihindari melalui penerapan beberapa sistem di bawah ini: cara sistematik struktural, cara abolisionistik, dan cara moralistik. Terima kasih.